Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi untuk video kali ini aku akan nge-review salah satu base produk, lebih spesifiknya itu CC Cream dari salah satu brand yaitu Bourjois, yaitu 123 Perfect CC Cream. Nah, jadi untuk video kali ini adalah request dari komentar yang aku terima di videoku sebelumnya yang akan aku tampilin aja di sini. Nah, untuk Bourjois itu sendiri, aku rasa dia udah ada di market Indonesia cukup lama ya, at least udah beberapa tahun, sepengetahuan aku. Dia available juga di retail, nggak cuman online. Setahu aku di kayak department store itu ada, dan dia juga available di Watson dan juga Sephora. Nah, untuk produk ini specifically aku beli di Sephora dan harganya itu aku dapatnya itu 202.000. Kalau misalnya kalian beli di online shop, aku rasa kalian bisa dapat lebih murah. Seingat aku sih antara 120 sampai 160. Tapi kalau misalnya kalian beli di retail, specifically di Sephora, kalian dapat harganya itu 202.000 rupiah. Nah, untuk shade yang akan aku review itu adalah nomor 32 yang light beige. Setahu aku ketika aku kemarin ke Sephora, dia cuma available 2 shade. Nah, untuk kalian yang gak familiar sama review foundation aku, jadi review foundation atau base produk aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dan informasi produk, yaitu sekarang. Kemudian aku akan langsung lanjutkan ke first impression dan juga aplikasinya itu seperti apa. Dan setelah itu aku akan kasih final check-in, jadi semacam wear test setelah beberapa jam pemakaian itu kondisinya itu seperti apa. Dan setelah final check-in itu baru kita langsung masuk ke actual reviewnya yang akan aku jadi bagi ke beberapa bagian. Yang pertama adalah pro, kontra, dan akan aku akhiri dengan final thoughts aku. Dan juga sebagai info tambahan, aku mau nginformasiin kalau untuk skin tone aku itu adalah light, warm, atau neutral, jadi aku somehow masih bisa keduanya. Dan untuk tipe kulit aku sendiri itu adalah normal to dry, mungkin bisa dibilang combination, tapi kalau misalnya dari yang aku cek sendiri sih dia cenderung lebih normal to dry. Oke guys, jadi aku nggak akan berpanjang lebar lagi. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk Bourjois 123 Perfect CC Cream, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke aplikasi untuk Bourjois 123 Perfect CC Cream. Jadi di sini sih kalau misalnya kita lihat dia kayak ada kayak 3 fungsi color correction gitu. Apricot itu anti fatigue, kemudian green anti redness, dan white itu anti dark spot. Nah, untuk anti fatigue untuk hari ini sih aku nggak ada tanda-tanda fatigue atau kecapean atau gimana. Cuman mungkin untuk redness dan dark spot itu aku butuh ya, karena obviously bisa dilihat muka aku kayak ada redness dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sih dia dibilang luminous complexion and smooth skin. Jadi bisa dibilang dia tuh finishnya bukan matte. Nah, jadi untuk packagingnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi bisa lihat dia itu kayak squish tube gitu. Yang aku suka sih untuk packaging tipe ini, dia cenderung lebih higienis ya. Untuk konsistensinya kita akan langsung cek aja. Kurang lebih seperti ini. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak. Dan kalau misalnya udah aku blend kurang lebih seperti ini. Jadi aku nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi bisa kelihatan ya kayak dia tuh ada kayak sheen-nya gitu. Oke guys, sekarang kita akan langsung lanjut aja ke aplikasinya. Jadi aku akan mengaplikasikan ke setengah wajahku terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan ngebandingin sebelum dan sesudahnya itu kurang lebih seperti apa. Aku akan mengaplikasikan ke sisi kanan wajahku, berarti kalau dari layar itu sisi kiri. Nanti kita akan lihat kurang lebih perbandingannya seperti apa bersama-sama. Oke guys, kita akan langsung masuk aja ke aplikasinya. Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin Bourjois CC Creamnya ini ke setengah wajahku. Jadi ini perbandingan antara sebelum dan sesudah. Nah, menurut kalian gimana? Kalau aku bisa dibilang kayak aku cukup kayak amazed dan surprise ya, karena di kepala aku itu untuk CC Cream itu biasanya kayak cuman kayak hampir-hampir mirip kayak tinted moisturizer gitu. Cuman aku bisa ngeliat kayak kulitku itu kayak dia somehow masih ada coverage meskipun nggak tinggi ya. Aku bisa bilang sheer to medium, tapi kayak dia ngasih kayak efek kulit yang glowing sehat gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka sama finish foundation atau base yang kayak dempul agak cakey gitu, aku bisa bilang untuk sisi dari Bourjois ini mungkin lebih masuk ke preferensi kalian. Aku rasa kalau misalnya kalian emang punya blemish atau imperfection yang warnanya itu deep, aku rasa emang nggak bisa ditutup, jadi masih butuh concealer. Cuman kalau misalnya untuk blemish yang warnanya nggak terlalu nggak terlalu gelap, dia somehow masih ketutup. Cuma mungkin untuk tesnya kita akan langsung ngetes aja ke sisi kiri mukaku ini, karena redness dan blemishnya itu aku bisa bilang lebih banyak sisi kiri wajah aku ya. Di
sini juga ada. Nah, cuman untuk menghemat waktu, aku akan ngaplikasiin sisi kiri wajahku ini off cam aja. Jadi nanti kita akan langsung lihat aja kurang lebih seperti apa. Nah, oke guys, jangan kemana-mana, stay tune untuk video. Nah, oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin Bourjois CC Creamnya ini all over mukaku. Jadi ini kurang lebih untuk all overnya ini 1 layer, tapi aku tadi sempat nge-layer jadi kayak 2 layer gitu untuk ke blemish aku, karena aku pengen ngetes coverage itu gimana. Nah, jadi aku bisa bilang kalau untuk finishnya, jadi aku bisa bilang untuk luminous skinnya itu dia benar ya untuk klaimnya, dan aku bisa bilang luminous skin yang dia kasih itu flattering banget. Kalau misalnya di bayangan aku untuk tampilan kulit sehat itu kurang lebih yang seperti ini ya, kayak bisa dilihat kayak dia kayak somehow masih ada glow-nya tapi nggak berlebihan, dan aku bisa bilang kayak aku jatuh cinta banget ya sama untuk finishnya ini. Tapi aku bisa bilang kalau untuk foundationnya atau CC creamnya ini dia masih belum set, jadi kayak bisa dirasa kalau dia kayak masih lengket gitu. Kemudian untuk blendability-nya dia gampang banget kalau untuk sejauh aplikator aku. Cuma tadi ketika aku ngaplikasiin coba pakai tangan ketika nge-layer agak susah untuk ngeblendnya, jadi mungkin yang aku sarankan untuk aplikatornya adalah beauty sponge-nya. Cuman yang bisa aku note adalah karena dia ini tipenya yang luminous atau misalnya kayak agak sedikit glowy atau dewy gitu, kalau misalnya kalian ada pori-pori itu kelihatan ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ada concern sama pori-pori yang besar atau nggak mau pori-pori yang kelihatan, yang aku saranin adalah sebelum pakai CC cream ini kalian pakai pore filling primer terlebih dahulu. Selain itu sih aku nggak ada masalah ya, kayak misalnya kalau sejauh dari lightweight atau enggaknya dia enteng, cuman mungkin kendalanya itu lebih ke lengket aja karena belum set juga. Jadi so far sejauh ini aku belum ada komplain yang mengecewakan banget. Nah, cuman untuk actual reviewnya adalah aku akan kasih wear test untuk foundation ini selama beberapa jam. Dan sebelum aku lupa, jadi sekarang ini jam 3:24. Jadi nanti aku akan pakai foundation ini untuk beberapa jam, dan nanti setelah itu kita akan ngecek setelah beberapa jam kurang lebih kondisi CC creamnya itu seperti apa. Oke guys, jadi aku akan nyelesain makeup aku dulu dan kemudian go on my day. Nanti kalau misalnya ada tambahan atau apa, nanti akan aku mention di final check-in aku mungkin. Sejauh ini aku bisa bilang so far so good, dan aku looking forward banget untuk ngeliat foundation ini kondisinya seperti apa selama seharian. Oke guys, jadi untuk first impression dan aplikasinya di skinnya dulu, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam 9:17. Jadi tadi kalau nggak salah aku pakai itu sekitar jam 3:20 ya, sekitar jam setengah 4. Berarti udah hampir berapa jam tuh? Aku rasa ya udah 6 jam lah ya semenjak aku ngaplikasiin pertama kali, dan kurang lebih kondisinya itu seperti ini. Nah, jadi selama 6 jam ini aku bisa bilang kalau enteng banget, aku bisa bilang foundationnya, bahkan kerasa kayak nggak pakai apa-apa. Dan kalau bejur yang kerasa di muka aku itu lipstickku, maskara, dan lain-lain. Aku bisa bilang untuk foundationnya itu kayak dia lightweight banget. Kemudian aku rasa juga kelihatan ya kalau minyak aku tuh udah mulai kelihatan dibanding sebelumnya. Aku rasa wajar ya, karena kalau misalnya kita lihat dari sini dia juga nggak bilang apa-apa terkait oil controlnya. Nah, kalau misalnya aku bisa lihat dia kayaknya udah mulai keangkat ya, kayak aku bisa ngelihat tekstur asli muka aku kayak apa sih, kayak misalnya ada imperfection, redness, kemudian kayak apa blemish itu juga udah mulai kelihatan. Bisa bilang mungkin 50-60% lah ya masih ada di muka aku. Jadi mungkin kalau di pertengahan aku nge-touch up mungkin dia bisa tahan lebih lama lagi, cuman karena review aku tuh cuman ngetes full capacity foundationnya aja, jadi makanya aku nggak pakai setting spray, aku juga nggak pakai setting powder dan lain-lain. Mungkin apa kita tes kali ya kalau misalnya kita touch up itu apakah ada perubahan. Oke guys, jadi aku barusan udah touch up pakai bedaku. Menurut aku sih kayak dia masih oke lah ya kalau misalnya touch up. Ya dia somehow kayak masih kayak workable. Aku rasa dia nggak akan sebagus tadi ketika pertama kali aplikasi, tapi aku rasa masih oke. Misalnya kayak comfortable, mungkin kalian juga bisa nge-reapply ulang. Oke guys, jadi untuk final check-innya ini segini aja dulu. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke reviewnya.
Oke guys, ya sekarang kita akan langsung masuk aja ke reviewnya. Nah, pertama aku mau mohon maaf kalau misalnya ada suara gonggongan anjing ya. Kayak anjing tetanggaku dari tadi nggak berhenti-berhenti ngomong. Jadi aku mau mohon maaf terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Untuk pro pertama yang bisa aku kasih ke Bourjois 123 Perfect CC Cream ini, aku rasa obvious, yaitu dari packagingnya. Jadi packagingnya ini dia bisa dibilang dia travel friendly dan juga higienis karena tipenya itu squeeze tube dan juga plastik ya. Kalau misalnya kalian masukin ke tas atau misalnya kalian traveling masukin kemana aja, kalian nggak perlu khawatir dia pecah, tumpah, dan lain-lainnya. Dan kemudian untuk pro selanjutnya yang bisa aku kasih adalah aku bisa bilang untuk blendability-nya dia aku rasa untuk user friendly-nya somehow masih oke lah ya. Kayak aku ngerasa kalaupun kalian pemula makeup atau misalnya masih belajar makeup yang konsistensinya kayak liquid kayak gini, aku rasa nggak akan kesulitan untuk ngeblendnya. Cuman yang mungkin aku note adalah aku ngerasa lebih gampang untuk ngeblendnya itu pakai beauty spot. Tadi aku sempat coba aplikasiin pakai tangan tapi dia ngeblendnya kurang rapi, jadi aku lebih saranin pakai aplikator tipe seperti ini. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya adalah yang bisa aku mention adalah aku suka banget sama finish luminous-nya. Jadi aku rasa kalau misalnya kalian udah familiar sama foundation dewy atau semacam Kate Dot moisturizer, CC cream dan lain-lainnya, kalian juga pasti tahu kalau biasanya itu finish dewy itu juga sebenarnya bermacam-macam. Ada yang terlalu glowing, ada juga yang subtle glow, ada juga yang kayak ngasih healthy skin, ada juga yang malah cenderung lebih ke berminyak. Tapi untuk produk ini aku bisa bilang sejauh aplikasi aku bagus banget. Dan kemudian untuk pro selanjutnya adalah mungkin ini lebih dari sisi kayak semacam logistik atau technical. Jadi untuk produk ini tuh dia udah available di retail Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian memang butuh cepat atau misalnya kalian nggak mau nunggu dengan beli online, aku rasa kalian bisa nge-grab ini kapan aja. Nah, aku rasa untuk produk yang available retailnya itu sebenarnya memudahkan kita juga ya, karena kita bisa lihat barangnya, bisa nge-swatch juga, dan bisa langsung kita bawa pulang di hari itu juga. Oke guys, jadi pro untuk Bourjois CC Creamnya ini segini dulu. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontranya. Untuk kontra pertama yang bisa aku kasih adalah aku rasa obvious, yaitu harganya. Jadi harga yang aku dapat di Sephora at least ya, itu 202.000. Jadi obviously dia itu di luar garis affordable aku ya, yaitu 150.000. Aku rasa kalau misalnya kalian familiar sama brand dari Bourjois ini, kalian juga pasti tahu kalau Bourjois itu rata-rata memang produknya itu bisa dibilang nggak murah ya. Jadi meskipun dia available di drugstore pun, Bourjois itu masih kayak ada di higher spectrum untuk drugstore gitu. Jadi aku bisa bilang kalau produk ini itu nggak murah ya, apalagi untuk CC cream dia harga 200.000 itu sebenarnya kalau buat aku sih masih agak kemahalan sih. Nah, kemudian untuk kontra selanjutnya adalah aku rasa lebih dari availability di shade-nya ya. Jadi untuk di sejauh aku dapat di Sephora itu dia shade-nya cuma 2 dan warnanya itu bisa dibilang dia yellow medium sama yellow deeper medium gitu loh ketika aku nge-swatch di Sephora kemarin. Menurut aku sih kayaknya shade-nya dikit banget ya, bahkan di standar market Indonesia itu kan biasanya 3. Aku nggak tahu deh apa memang di Sephora yang aku beli itu memang cuma 2 atau misalnya stoknya tinggal 2, itu juga aku kurang tahu. Tapi cuma mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri aku bisa bilang kalau shade-nya itu terlalu sedikit. Oke guys, jadi untuk kontranya ini kurang lebih segini aja dulu. Jadi aku rasa dengan kontranya yang nggak terlalu banyak, aku rasa indikator baik juga untuk produk ini. Cuma untuk lengkapnya, scoringnya, dan final thoughts aku gimana akan langsung aku bahas aja setelah ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama final thoughts aku untuk Bourjois Perfect CC Cream ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi final thoughts aku untuk Bourjois 123 Perfect CC Cream ini, untuk scoring yang bisa aku bisa kasih dia itu 3,4 sampai 3,8 ya. Jadi kalau misalnya dari sisi scoring sebenarnya tinggi, karena aku bisa dibilang aku rasa dan juga obvious kalau aku tuh suka banget sama produk ini. Dan aku sejak ngaplikasiin pertama tadi aku udah nargetin banget dia untuk aku pakai ngegantiin NYX Makeup Moisturizer aku yang udah habis. Cuman sayangnya yang bisa aku bilang adalah shade-nya itu terlalu dikit dan harganya itu terlalu mahal. Aku ngerasa kayak kalau misalnya aku kehabisan, ketika aku kayak mau beli lagi itu
kayak agak gimana gitu, karena harganya itu tidak bisa dibilang affordable kalau dari standar aku. Kalau dari Finish aku suka banget untuk everyday wear, aku rasa dia top banget. Dan aku sebenarnya nggak mau ngulang yang aku udah mention tadi sih sebelumnya di review aku, cuman aku bisa bilang kayak aku suka banget, cuman kenapa shade-nya dikit banget, terutama itu juga sih gitu. Aku ngerasa foundation ini tuh cocok banget untuk kalian yang misalnya kayak nggak terlalu suka kayak tampilan dempul untuk keseharian, dan aku bisa bilang aku termasuk di kategori itu. Kalau misalnya untuk sehari-hari itu aku sama sekali nggak mau kelihatan kayak makeupan yang terlalu heavy atau gimana, karena aku sendiri untuk sehari-hari itu makeup cuman blush, bedak, lipstick, dan foundation. Aplikasinya itu sendiri kayaknya sih sekolah masih bisa, cuman mungkin aplikasinya usahain lebih dikit atau lebih tipis lagi. Untuk kuliah aku rasa perfect, dan untuk kerja juga perfect. Overall aku bisa bilang kalau aku ngerekomendasiin produk ini, dan mungkin kalau misalnya kalian cek di online shop siapa tahu ada shade lainnya. All in all aku bisa bilang kalau aku suka produk ini dan aku ngerekomendasiin ini ke kalian. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk membalas dan mengerjakan any request or anything secepat mungkin dan semampu aku. Dan kalau misalnya kalian berkenan, kalian juga bisa follow aku di Instagram di @aisyafitri93. Mostly emang masih konten pribadi aku, tapi aku sering juga nyelipin konten makeup 1 or 2. Jadi kalau misalnya tertarik bisa langsung follow aku aja di situ. Nah, oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye.